kali ini kita akan membahas terkait dengan perkenalan kita materi struktur teks pidato persuasif. Yang lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara online tatap muka secara langsung melalui Zoom. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkenalan kita materi struktur teks pidato persuasif. Yang lalu kita sudah sempat saya kenalkan melalui pertemuan yang sifatnya non-online langsung ya. Nah, terus hari ini kita coba untuk saya presentasikan sekalian biar penjelasan kita menjadi lebih jelas. Nah, nanti hal-hal yang kamu merasa tidak jelas, silahkan nanti boleh ditanyakan secara langsung. Jadi kita menjadi lebih mudah dalam proses belajar. Begitu ya? Baik, ini sudah 9, hampir 9-10 menit. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk presentasi. Sebelumnya terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir tepat waktu. Keren. Jempol untuk kalian. Apresiasi yang saya berikan kepada kalian luar biasa. Nah, untuk kali ini saya langsung pada presentasi yang akan saya tunjukkan padamu terkait dengan pembelajarannya. Nah, ini contoh dari video teks pidato persuasif ya. Ini yang pertama ada dimulai terkait dengan ada pembukaannya, ada pernyataan posisi, ada tahapannya, argumen, dan nanti akan diakhiri dengan yang namanya penguatan pernyataan posisi. Nah, kita coba untuk saya berikan slide pertemuannya. Agak-agak kendala tidak. Nah, di tempatmu sudah kelihatankah naskah yang Bungu tunjukkan? Sudah. Belum ya, masih berproses ya. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, pidato persuasif. Bedanya apa sih pidato persuasif dengan pidato yang lain? Nah, pidato persuasif itu ada kata persuasif. Persuasif itu artinya memengaruhi. Jadi pidato itu macam-macam. Dalam artian ada pidato yang sekedar untuk memberikan informasi, misalnya. Kalau kita ada pidato di lapangan upacara itu untuk lepas sambut, misalnya itu kadang pidato yang hanya sekedar informasi saja. Terus ada pidato kalau yang bersifat mengajak sesuatu, melakukan sesuatu yang lain misalnya untuk tujuan khusus, itulah yang namanya pidato persuasif. Nah, struktur dari pidato persuasif itu yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan itu biasa, ada salam pembuka, sapaan, ucapan syukur misalnya. Alhamdulillah kita telah berada dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan seterusnya. Terus kemudian pembukaan itu ya sebagai pengantar saja dalam artian kita hari ini tuh mau apa. Nah, kemudian apa sih yang akan kita bicarakan hari ini? Nah, baru masuk pada tahapan yang ketiga itu yang namanya isi. Di isi itu apa yang akan disampaikan oleh pembicara atau yang akan disampaikan oleh yang melakukan pidato itu dinyatakan secara maksimal. Nanti penjelasan lebih detail akan saya berikan di slide berikutnya. Nah, baru di bagian yang keempat itu penutup. Nah, di penutup itu simpulan, ada saran, ucapan terima kasih,
kemudian baru diakhiri dengan salam penutup. Nah, itu kelengkapan secara keseluruhan struktur teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada struktur isi. Nah, mari kita bahas lebih detail di struktur isi. Nah, ini adalah struktur isi teks pidato persuasif. Di struktur isi itu ada yang namanya pernyataan posisi. Nah, di pernyataan posisi itu, kalau secara teori dikatakan begini, siapa yang meyakinkan, apa yang diyakinkan, argumen apa yang menarik, begitu. Nah, maksudnya begini, di pernyataan posisi itu seorang yang pembicara atau seorang yang melakukan pidato itu, dia itu menganggap dia pada posisi yang mana. Jadi artian misalnya kalau kita membahas tentang narkoba misalnya, apakah dia tuh orang yang setuju dengan narkoba atau tidak setuju dengan narkoba. Nah, kalau misalnya dia tidak setuju dengan narkoba, maka narkoba itu berbahaya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian masuk pada tahapan tahap argumen. Nah, di tahapan argumen itu namanya argumen. Argumen itu pendapat-pendapat. Jadi nanti pada tahap argumen isi, tahapan isi yang namanya argumen itu pendapat-pendapat dari penulisnya atau pendapat-pendapat dari yang melaksanakan pidato. Nah, untuk bukti-bukti untuk tahap argumen ini juga disampaikan bukti data, tabel, gambar. Nah, misalnya tadi tentang bahaya dari narkoba, maka nih data-data orang yang meninggal karena faktor narkoba, ada berapa orang dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 5 tahun terakhir misalnya. Terus kemudian ada bukti-bukti nih orang kalau kena pengaruh narkoba tuh jadinya begini-begini. Nah, itu adalah bagian dari yang namanya tahap argumen. Bisa dipahami ya? Oke, terus kemudian tahap berikutnya adalah tahap penguatan pernyataan posisi. Nah, di tahapan penguatan pernyataan posisi itu namanya juga penguatan, berarti sesuatu yang tadi dia setujui di tahap pertama, di pernyataan posisi, dia ingin apa yang dia sampaikan itu tadi diulang lagi. Jadi dalam artian dia mengulang, itu loh bahayanya narkoba. Oleh karena itu, nah biasanya pada penguatan pernyataan posisi itulah ada argumen-argumen logis ditampilkan dengan hal-hal yang untuk didukung maunya dia kemana, maka diajaklah para pendengarnya melalui penguatan pernyataan argumen. Jadi kalau di sini ada istilah mari, ayo. Nah, itu ajakan-ajakan itu ada di penguatan pernyataan posisi. Jadi seorang penulis pidato atau seorang orator menyampaikan keinginan apa yang akan disampaikan pada pendengarnya itu melalui penguatan pernyataan posisi sebagai tempat untuk mengajak. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ke berikutnya. Kaitannya sama di dalam sebuah pidato itu ada sedikit kendala nih di tempat Bumus, tidak terlalu tidak terlalu bagus sinyalnya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Di tempat pernyataan posisi tadi kan sudah jelas itu bagian dari penguatan pernyataan posisi tadi mendukung apa yang disampaikan di pernyataan posisi. Nah, dalam menyampaikan pidato itu, selain naskah pidato yang saya coba tutup share screen dulu ya, kayaknya kok agak ada hambatan. Oke, ada sedikit hambatan terkait dengan share screen, nanti saya coba lagi. Terkait dengan pernyataan posisi tadi, kita dalam artian berpidato itu dari awal hingga akhir itu, ada naskah pidatonya. Nah, naskah pidato itu selain menampilkan naskahnya secara umum, ada strukturnya dan sebagainya dari awal hingga akhir itu, juga kita di dalam naskah itu akan ada bahasanya, betul apa tidak? Jadi sebuah naskah pidato pasti disusun atas bahasa tertentu. Dalam artian ada struktur kebahasaan yang ada di dalam teks pidato. Nah,
struktur kebahasan apa yang ada di dalam teks pidato, itu salah satunya adalah kata-kata teknis. Nah, saya coba share screen lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kali ini. Oke. Untuk sebuah naskah pidato itu pasti terdiri atas ya. Nah, kita coba cermati lagi naskah pidato tadi. Nah, nih misalnya apa suatu hal yang dapat benar-benar mengeluarkan potensi kita. Hal tersebut bukan lain adalah disiplin. Nah, ini pernyataan itu dari awal hingga akhir itu ada istilah kata-kata yang digunakan. Jadi kata-kata yang digunakan itu adalah yang namanya unsur kebahasaan yang berupa kata bidang tertentu atau kata bidang ilmu. Nah, di sini misalnya ada kata disiplin. Disiplin itu artinya apa ya? Terus kemudian ada kata pembelajaran. Pembelajaran itu artinya apa ya? Sivitas itu artinya apa? Nah, coba siapa yang tahu kalau kita ada kata-kata sulit begitu, kita akan mencari solusinya kita di mana? Agar kita bisa tahu sebuah pidato lengkap dari awal hingga akhir, kan kita harus mengetahui makna kata tertentu yang sulit. Nah, makna kata tertentu yang sulit itu bisa kita akses di mana? Kalau kita tidak tahu artinya, maka kita bisa mengaksesnya menggunakan kamus. Kamus itu baik kamus yang secara langsung menggunakan buku, betul-betul kamus yang berupa buku, maupun kamus yang disediakan oleh online, oleh Google. Nah, dalam artian kamu bisa menulis kata apapun tuh di dalam internet, kemudian kita cari makna kata sivitas. Di sini ada, kamu kok tidak tahu apa arti kata kreatif misalnya, maka dicari saja makna kata kreatif. Nah, kreatif itu isinya artinya apa? Nah, itu semakin banyak kita membaca buku, terus kemudian kita membaca buku, terus kemudian tidak tahu artinya, kemudian kita mencoba untuk mencari, nah itu yang kemudian akan membuat kita itu menjadi lebih pintar. Jadi kalau ada kata sulit yang ada di dalam teks, terus kemudian kamu mencoba mencarinya, nah maka yang menjadi solusinya adalah dengan membaca kamus, baik itu kamus secara online maupun kamus secara buku. Nah, buku yang kamu miliki itu sudah punya kamus di rumah belum ya, anak-anak? Ada ya. Kalau ngomong dibuka ininya mute-nya dibuka mikrofonnya, makanya nanti bisa ya. Oke. Ya. Misalnya kalau ini coba saya tunjukkan satu slide. Mudah-mudahan ini bergerak dengan baik. Nah, ini coba ada kata bidang ilmu yang namanya efektif. Apa menurutmu kata efektif artinya? Coba siapa yang bisa? Pernah nggak mendengar kata efektif? Kalau di sini dikatakan, oleh karena itu lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru melaksanakan kegiatan belajar secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Nah, efektif jika lingkungannya nyaman. Lah kalau kita belajar lingkungannya kotor, apa yang terjadi? Banyak sampah di mana-mana, di bawah kakimu, di mejamu. Nah, kemarin waktu kita masih belajar secara offline, masalah sampah di kelas luar biasa ya. Nah, kalau yang jajan terus kemudian membiarkan saja hal-hal yang dia bawa hasil dari jajannya, plastik-plastiknya masih disimpan.
Itu menyebabkan lingkungannya nggak asik. Nah, ketika nggak asik, lagi mau belajar ada semut tuh di meja, ada semut di laci, tiba-tiba terus kemudian membuat kamu harus tergigit semut dulu dan sebagainya. Maka itu menjadi kamu agak terganggu. Ketika terganggu seperti itu, maka menjadi tidak efektif. Maka menurut kalian ada yang bisa mengatakan apa itu makna efektif? Ada yang tahu? Coba lihat tayangan berikutnya ya. Nih. Nah, ini dia. Kalau kamu tadi belum terlalu tahu persis apa itu makna efektif, tuh gini nih. Di kamus itu kata efektif, coba saya presentasikan lebih besar lagi. Agak lama, sebentar. Nah, nih. Dalam kamus bahasa Indonesia yang saya ambil secara online itu mengatakan bahwa efektif artinya ada efeknya, ada pengaruhnya, kesannya. Nah, manjur, mujarab itu terkait dengan obat misalnya. Terus kemudian berhasil guna itu efektif, mangkus itu juga efektif. Nah, terus kemudian mulai berlaku. Nah, kalau mulai berlaku tuh misalnya peraturan PPKM efektif dilaksanakan selama bulan Juli. Agustus 2021. Nah, itu berarti mulai bulan Juli itu bisa dikatakan efektif di bulan Juli. Nah, itu seperti itu bisa. Nah, kalau tadi kita belajar kalau situasinya bersih itu pembelajaran berjalan efektif. Kalau menurutmu arti yang digunakan yang mana nih? Yang ada efeknya, pengaruhnya, manjur, mujarab, berhasil guna, atau yang mulai berlaku? Ya, yang mana? Dinda Naslah yang mana nih artinya? Belajar akan efektif jika lingkungannya bersih, nyaman. Maka efektif di situ artinya yang ada efeknya. Jadi dalam artian kalau kita belajar terus kemudian situasinya nyaman, maka akan efektif. Efektif di sini kitanya bisa berjalan, pembelajaran bisa berjalan lancar, tidak ada kendala-kendala yang dialami. Nah, itu yang namanya efektif. Kaitannya di sini berarti yang berpengaruh atau yang ada pengaruhnya. Bisa dipahami ya? Oke, coba selanjutnya silahkan nanti kamu lihat di chat. Bu Mus akan memberikan link untuk bagian dari pemahaman soal pembelajaran kita hari ini. Coba sebelum saya kasih informasi tentang linknya, kita ingat lagi tadi ada struktur isi itu ada 3 kan ya, struktur isi pidato dimulai dari apa tadi yang pertama? Ayo, ada 3. Kalau yang pertama tadi namanya pernyataan posisi. Yang kedua, di pernyataan posisi tadi berarti masalahnya yang akan kita bahas. Terus kemudian yang kedua adalah argumen. Di tahap argumen itu tadi adalah hal-hal yang kita sepakati itu tadi. Terus kemudian ya informasi-informasi itu diperkuat dengan tabel-tabel atau data-data. Nah, diakhiri dengan penguatan pernyataan posisi. Ajakan kita ada di situ. Jadi penulisan saat kita menulis sebuah pidato, kita membuat ajakan kepada rekan-rekan kita atau pendengar kita nanti itu dituliskan di penguatan posisi sebelum terus kemudian penguatan pernyataan posisi sebelum kemudian kita mengakhiri sebuah pidato. Baik, saya ambilkan satu link. Sebentar.
Oke. Coba silakan buka chat kalian. Itu Bu Mus mengirim sebuah link. Coba silakan dibuka. Coba kamu kerjakan soal hanya 5 soal itu, terus kemudian hal-hal yang kamu tidak kamu kerjakan dulu, terus nanti hal-hal yang kamu tidak paham akan kita bahas. Sudah bisa diakses linknya? Oke, bisa diakses tidak untuk linknya? Silakan boleh tulis di chat. Oke, baik. Silahkan. Ada kesulitan tidak? Kalau ada kesulitan, silahkan buka apa namanya. Setelah kamu mengerjakan, terus kamu ada kesulitan terkait dengan format latihan yang saya berikan, silakan kamu buka mikrofonmu, kemudian katakan di ruang kelas ini. Oke. Sudah ada peringatan terkait dengan waktu yang kita miliki di room Zoom, maka tadi anak-anak yang baru saja bergabung yang belum lama, silakan nanti akses segera untuk link yang saya berikan. Terus kemudian bagi yang belum bisa mengikuti kegiatan hari ini, nanti akan saya share screen juga apa hal yang kita gunakan, yang kita presentasikan hari ini akan saya. Halo Huda, kok baru muncul ya? Sudah waktunya hampir habis ini padahal jam pertemuannya. Jadi nanti kamu tidak terlalu bisa untuk mengikuti kegiatan langsung secara live di sini, tapi silakan langsung ke chat udah untuk bisa mengambil informasi terkait form yang saya berikan pada pagi hari ini. Terus untuk teman-teman yang hari ini hadir terlambat, nanti akan saya ambilkan recording ini untuk bisa dibuka kembali nanti di link yang saya berikan. Baik, untuk hari ini adakah pertanyaan anak-anak? Karena kamu tidak ada pertanyaan baik melalui chat maupun secara langsung, berarti saya harap hari ini berarti saya anggap bisa. Nah, nanti hal-hal yang kamu kurang bisa memahami, silakan nanti saya lengkapkan lagi di
bukan di chat, saya di Classroom nanti akan saya lampirkan lagi materi ini, baik itu nanti file pembelajarannya maupun materinya saya lampirkan di Classroom. Nanti silakan boleh diakses ulang agar kemudian kamu bisa memahami lebih baik. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa membuat kamu memahami materi yang sudah saya berikan. Bu Mus pamit dulu. Silakan lanjutkan untuk mengerjakan form yang saya berikan. Jika nanti ada siswa yang belum, maka akan saya berikan melalui chat group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.